Shalom, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus baik dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita ada pada saat ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan. Dengan demikian kita pun akan memandang hari ini dan hari esok dengan penuh kepercayaan. Sebagaimana Tuhan membela hidup kita hari-hari kemarin, maka Tuhan juga akan membela kehidupan kita untuk hari ini, untuk hari esok. Ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang besar dan ajaib. So pasti akan berlaku bagi kita yang setia mencari wajah Tuhan, berseru kepada Tuhan dan memohon pertolongan kepadanya. Puji Tuhan, kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Tema renungan kita pada saat ini adalah mahkota kebenaran bagi umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini berkati kami, urapi kami, buat kami memahami kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan di 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Setiap hari kita merenungkan satu pasal setiap hari dalam satu kitab secara berurutan. Karena kita percaya dari setiap pasal dalam sebuah kitab ada tema-tema yang menarik yang akan memberkati kita. Sekarang ini kita sudah sampai di 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan di sini kita melihat bagaimana iman dari Paulus. Dia percaya bahwa mahkota kebenaran sudah disediakan Tuhan kepadanya, bahwa mahkota kebenaran telah menjadi miliknya, dan nanti ketika dia menghadap Tuhan atau Tuhan datang pada kali yang kedua, dia punya keyakinan yang teguh bahwa Tuhan sudah menyediakan mahkota kebenaran. Dan ini bukan hanya untuk dia saja, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Yang menjadi pertanyaan dalam hati kita semestinya adalah begini: apakah kita betul-betul yakin bahwa kita so pasti mendapat bagian memperoleh mahkota kebenaran? Apakah kita sungguh-sungguh percaya tanpa ada kebimbangan bahwa betul bagianku adalah mendapatkan mahkota kebenaran seperti dengan umat Tuhan lainnya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena buat apa kita bertanding dalam pertandingan iman kalau kita tidak sampai pada garis finish dan tidak mendapatkan reward, upah, mahkota dari Tuhan? Oleh sebab itu memang kita perlu memastikan diri, mengimani, kita memeriksa kehidupan kita, bahwa betul kita ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh punya kesempatan dan berhak memperoleh mahkota kebenaran dari Tuhan. Saya merenungkan mengapa Paulus begitu meyakini bahwa dia memperoleh mahkota kehidupan, mahkota kebenaran dari Tuhan. Dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman." Jadi poin di sini adalah bahwa terbukti di dalam kehidupan Paulus adalah anak Tuhan yang teruji, sungguh-sungguh memelihara imannya. Sehingga meskipun dia masih hidup di muka bumi, dia percaya sudah ada mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan untuknya di sorga.
Karena begitu seriusnya Paulus memelihara iman, maka tidak lagi dia meragukan. Dia meyakini dia akan sampai pada pertandingan iman, sampai kepada garis akhir dan memperoleh mahkota kebenaran. Jadi poin yang paling penting di sini adalah, sudahkah Anda betul-betul serius memperhatikan iman Anda? Sudahkah Anda menganggap bahwa memelihara iman itu hal-hal yang paling penting, terpenting dalam hidup kita adalah memelihara iman kita? Bagaimana caranya? Kalau bicara masalah iman, bicara masalah rohani. Kalau bicara masalah fisik, misalkan Anda memelihara mobil, ya harus rajin diservis. Kalau Anda memelihara pets atau binatang peliharaan di rumah, ya harus rajin dikasih makan dan dirawat. Kalau bicara memelihara rumah, Anda harus rajin membersihkan, mengecatnya pada waktu-waktu tertentu, dan sebagainya. Nah, kalau bicara tentang memelihara iman, bagaimana caranya? Saudaraku, memelihara iman hanya terjadi ketika Anda membangun hubungan rohanimu dengan Tuhan secara setia setiap hari. Maka engkau akan melihat sungguh imanmu akan terpelihara. Bicara tentang memelihara iman, akan terlihat bagaimana engkau selalu membersihkan hati dan pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Hati itu seumpama rumah, bisa menampung banyak hal. Kalau andai kata yang kita tampung adalah kesusahan, kegagalan, kebencian, kekecewaan, dan kepahitan, maka nanti hati kita juga aromanya akan seperti itu. Jadi harus dibersihkan pakai apa? Gunakan firman Tuhan yang akan membersihkan hatimu setiap hari, pikiranmu setiap hari. Dan bagaimana memelihara iman? Tentu Anda perlu memelihara iman dengan berada di dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang berurusan tentang urusan iman tentunya. Kalau banyak waktumu habis dengan kegiatan-kegiatan yang bukan urusan dengan iman, bagaimana Anda bisa memelihara iman Anda? Saudaraku, memelihara iman juga berbicara tentang Anda siap bayar harga, menanggung pergumulan, menanggung beban yang ada demi salib Kristus yang ada di dalam hatimu. Engkau tetap setia, berani bayar harga. Ayo saudara, peliharalah imanmu sampai engkau nanti akan mendapatkan keyakinan bahwa sungguh aku memperoleh mahkota kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati umat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kami diyakini, dikuatkan iman kami. Iman kami dikuatkan dengan dipelihara dengan baik, dan kami memperoleh mahkota kebenaran. Berkati juga kami di saat kami beristirahat dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.